Ya, devosi dari Nehemia pasal 5 ini kita melihat nyata di antara bangsa Israel yang diberikan anugerah untuk kembali ke tanah air ada terjadi ketamakan di antara orang Israel. Ya, keluhan memprihatinkan melanda rakyat Israel yang kembali ke Yerusalem. Rakyat Israel perlu makanan untuk anggota keluarganya. Mereka pun terpaksa harus menggadaikan ladang dan rumah untuk hidup. Ditambah lagi mereka harus meminjam uang untuk membayar pajak ladang dan kebun. Bahkan anak-anak mereka dikatakan ayat yang kelima menjadi budak. Ya. Kisah tragis itu menunjukkan adanya pihak-pihak yang mencari kesempatan untuk mengeruk keuntungan dari rakyat Israel. Celakanya pelakunya adalah para penguasa dan para pemuka, orang-orang yang dipandang dan dikenal pada waktu itu. Orang-orang yang berkelimpahan kekayaan ternyata tetap kurang puas dari kekayaannya, sehingga menggunakan kesempatan untuk mengeruk kekayaan dan tentunya merugikan rakyat. Mereka berlaku curang dan enggan meninggalkan sifat tamak itu, sehingga mengabaikan pekerjaan Tuhan dan kasih terhadap saudara-saudara sesama orang Yahudi. Proyek besar mengerjakan tembok, ya, tembok kota Yerusalem merupakan proyek pemulihan kota dan juga umat Allah, ya. Karena waktu itu kota itu sumber kekuatannya adalah tembok itu, ya. Kalau zaman dulu kota itu harus ada temboknya. Selain untuk melindungi rakyatnya dari serangan musuh, ya tentunya itu juga sebagai lambang kejayaan dari sebuah kota. Demikian Nehemia memimpin untuk pembangunan tembok kota Yerusalem. Ya, Yerusalem adalah pusat peribadatan, juga simbol kehadiran Allah, karena di dalamnya ada bait Allah. Ya, membangun kembali tembok Yerusalem sudah pasti merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan peribadatan Israel tentunya. Namun demikian ada juga orang-orang yang mau mengeruk keuntungan dari pembangunan ini. Mereka mengejar kekayaan sekalipun mereka tahu itu adalah proyek dari umat Allah. Padahal mereka dapat membantu saudara-saudara seiman dan saudara sebangsanya tentunya, serta berperan aktif untuk mendukung proyek pembangunan tembok Yerusalem itu. Sejatinya mereka memiliki kesempatan untuk berbuat baik dan mendukung pekerjaan Allah. Nah, momen itu memperingatkan kita sebagai umat Allah yang baru, ya, untuk tidak mencari keuntungan sendiri dan memikirkan kenyamanan sendiri saja, tetapi juga boleh memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu menjadi orang-orang yang berbagi dengan tulus dalam pekerjaan Tuhan, mau melakukan dan mendukung setiap pekerjaan Tuhan, dan bukan mencari peluang untuk mengeruk keuntungan dari pekerjaan Tuhan itu, baik materi maupun yang bukan materi, popularitas misalnya. Mari kita senantiasa bersama-sama dengan tulus melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, yakni tugas pelayanan. Dan sungguh melalui ini semua, ketika Tuhan melihat umatnya bersatu melayani, maka Tuhan senang atas apa yang dikerjakan umatnya. Kalau Tuhan senang, tentunya Dia Allah yang berkuasa dan penuh kasih. Pasti Dia yang akan memberkati umat yang telah melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dari teks firman Tuhan ini juga kita belajar untuk tidak memiliki sifat tamak, ya. Apalagi kita memiliki kesempatan untuk dapat memimpin, untuk dapat melakukan segala sesuatu, jangan kita menjadi tamak. Jabatan dan kekayaan atau apapun yang dipercayakan atas kita sesungguhnya bukan sekedar prestasi yang kita dapatkan, tetapi sebagai anak Tuhan kita melihat itu sebagai karunia, anugerah yang dipercayakan kepada kita. Kita patut mensyukuri apa yang Tuhan percayakan itu dengan segala
karunia yang diberikan kepada kita, dan jangan tergoda dengan yang namanya ketamakan, sehingga kita dapat terus melayani Tuhan bersama-sama. Nah, Nehemia luar biasa, dia memimpin bangsa Israel, dia sebagai seorang bupati dapat memberikan pertolongan kepada rakyat yang tertindas untuk bisa orang-orang yang menguasai pada waktu itu dan juga orang-orang yang memiliki pengaruh bisa memikirkan rakyat yang tertindas. Dan pada akhirnya mereka sepakat dari apa yang dikatakan oleh Nehemia. Ya, tentunya apa yang dikatakan Nehemia ini semacam ada ancaman ya. Ayat yang 13, juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Baik pengusaha pada waktu itu, orang yang memiliki pengaruh, mereka akhirnya pun tertunduk dari apa yang dikatakan oleh Nehemia. Dan itu menjadi bagian dari kehendak Allah ya untuk mereka laksanakan. Yang kita perhatikan di bagian akhir, setelah mereka memuji Tuhan dan mengatakan amin untuk setiap firman yang disampaikan melalui Nehemia, maka seluruh rakyat, baik pengusahanya, orang kayanya pada waktu itu, maupun juga rakyat jelata, rakyat biasa, mereka berbuat sesuai dengan apa yang mereka janjikan di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi satu hal yang baik, dan tentunya setiap hal yang baik kita dapatkan dari pembacaan firman hari ini, kita dapat terapkan bagaimana kita juga boleh saling menolong satu dengan lainnya, mementingkan kepentingan bersama lebih daripada kepentingan diri kita sendiri ya, sehingga melalui itu semua tercipta sinergi dan masing-masing orang boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui saudara-saudara seiman yang lain. Nama Tuhan dimuliakan melalui setiap apa yang dikerjakan umatnya. Amin.